Mengapa garam rasanya asin? Ada yang pernah kepikiran pertanyaan ini? Sudah menjadi hal yang umum kita ketahui bersama bahwa garam itu rasanya asin. Lalu, apa yang membuat garam itu asin ya? Setelah membuat pertanyaan ini, maka kita akan kepikiran pertanyaan yang serupa. Mengapa gula itu manis? Mengapa cuka rasanya asam? Mengapa pula banyak dari obat rasanya pahit? Dan tentu saja, mengapa micin rasanya nikmat? Dan pada video ini, mari kita cari tahu mengapa. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita perlu mengetahui 3 hal. Yang pertama adalah bahwa rasa dasar itu terdiri dari 5 macam, yaitu rasa manis, asin, asam, pahit, dan rasa lezat atau disebut umami. Yang kedua adalah zat apa yang bertanggung jawab atas rasa asin, asam, manis, dan umami. Yang ketiga adalah lidah kita. Lidah bertanggung jawab dalam menyampaikan rasa ke otak dari apa yang kita makan. Nah, mari kita memulainya dengan membahas lidah kita terlebih dahulu. Berbagai rasa yang kita rasakan berkat adanya reseptor kecil yang berupa tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Setiap papila memiliki ribuan kuncup pengecap pada lidah atau istilahnya taste buds. Dan setiap kuncup pengecap memiliki kira-kira 100 sel perasa. Dan setiap sel perasa itu didesain untuk mendeteksi hanya satu rasa saja dari kelima rasa dasar tersebut. Reseptor-reseptor ini berada di hampir seluruh bagian rongga mulut, terutama lidah. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Peta lidah ini umumnya untuk menyederhanakan penggambaran bagian lidah tertentu yang lebih sensitif pada 5 rasa dasar. Tujuannya ya untuk memudahkan kita sebagai orang awam untuk memahaminya. Walaupun pada faktanya lebih kompleks, kuncup pengecap itu sebenarnya terletak di seluruh bagian lidah. Lalu bagaimana sebenarnya cara lidah mengenali rasa-rasa ini? Nah, begini caranya. Kuncup pengecap pada lidah memiliki rambut mikroskopis yang sensitif bernama mikrofili. Mikrofili ini merupakan saraf sensorik yang akan membawa pesan ke otak. Kemudian, otak akan menerjemahkan pesan itu menjadi rasa. Sekarang, mari kita bahas mengenai zat yang bertanggung jawab dalam memberikan rasa terhadap makanan yang kita konsumsi. Yang pertama adalah rasa asin. Rasa asin seperti yang terkandung pada garam dapur berasal dari zat yang bernama natrium klorida atau NaCl. Jika masuk ke dalam mulut kita saat kita makan, NaCl akan terbelah menjadi ion positif natrium dan ion negatif klorida. Nah, ion positif natriumlah yang nanti akan memberikan rasa asin. Yang kedua adalah rasa manis. Rasa manis yang kita rasakan berasal dari zat golongan gula. Gula itu banyak jenisnya. Contoh dari gula adalah seperti glukosa, sukrosa, dan laktosa. Glukosa terdapat pada gula pasir, sukrosa terdapat pada coklat, dan laktosa terdapat pada produk-produk susu. Yang ketiga adalah rasa asam. Rasa asam seperti pada cuka atau lemon didapatkan dari makanan yang mengandung suatu golongan asam. Zat asam itu mengandung ion hidrogen atau ion H+. Ion hidrogen inilah yang memberikan rasa asam pada makanan. Yang keempat adalah rasa pahit. Penyebab dari rasa pahit salah satunya adalah berasal dari zat golongan basa. Basa adalah zat yang mampu menerima ion negatif OH. Selain itu, pahit juga disebabkan oleh senyawa etanol seperti yang ada pada kopi. Yang kelima adalah rasa lezat yang disebut juga umami. Rasa umami disebabkan oleh asam glutamat.
Asam glutamat atau MSG misalnya ditemukan ada pada daging. Selain itu, yang pasti asam glutamat ada pada penyedap rasa alias pada micin. Nah, jadi saat kita mengkonsumsi makanan, zat dalam makanan tersebut akan larut dalam air liur, kemudian akan berinteraksi dengan kuncup pengecap. Sederhananya, jika kuncup pengecap pada lidah berinteraksi dengan ion positif natrium, maka kita akan merasakan rasa asin. Jika berinteraksi dengan zat-zat gula seperti glukosa, maka kita akan merasakan manis. Jika kuncung pengecap berinteraksi dengan ion hidrogen, maka kita akan merasakan asam. Namun jika berinteraksi dengan zat basa atau etanol misalnya, maka kita akan merasakan rasa pahit. Dan terakhir, jika kuncung pengecap berinteraksi dengan MSG, maka kita akan merasakan rasa gurih. Nah, itulah sedikit penjelasan sederhana dari bagaimana kita dapat merasakan macam-macam rasa saat kita mengkonsumsi makanan. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan? Semoga video ini bermanfaat ya. Silakan dikoreksi jika ada isi dari video ini yang kurang tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!